Saya akan membahas latar belakang mengenai penelitian dampak kenaikan harga bahan pokok sembako menjelang Ramadan di Pasar Ciracas. Kenaikan harga bahan pokok sembako menjelang Ramadan telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat karena dapat berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi dan ketersediaan makanan bagi keluarga yang berpuasa. Ramadan merupakan bulan suci dalam agama Islam di mana umat muslim berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam. Puasa ini diikuti oleh makan sahur dan berbuka puasa. Oleh karena itu, permintaan makanan dan bahan pokok sembako meningkat selama bulan Ramadan. Selama Ramadan, umat muslim cenderung memperbanyak konsumsi makanan dan minuman pada waktu sahur dan berbuka puasa. Ini dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap bahan pokok sembako seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, dan daging. Harga bahan pokok sembako seringkali mengalami fluktuasi dan ketidakstabilan menjelang Ramadan. Kenaikan harga ini dapat menyebabkan dampak negatif pada masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi, terutama mereka yang memiliki pendapatan rendah. Dan kenaikan permintaan selama Ramadan dapat mengakibatkan peningkatan harga bahan pokok sembako jika pasokan tidak memadai untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Faktor-faktor seperti distribusi yang kurang efisien dan peningkatan biaya transportasi dan kenaikan harga bahan pokok sembako menjelang Ramadan dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Masyarakat dengan pendapatan terbatas mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan selama Ramadan. Sementara pedagang mungkin melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kotler 2001 mengatakan harga adalah jumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Artinya, harga adalah jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk, barang, atau jasa. Suharjo 2018 mengatakan sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok yang meliputi beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, telur, daging ayam, susu kental manis, garam, dan bawang putih atau bawang merah. Murni 2013 menyatakan inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan harga bahan pokok sembako pada saat Ramadan terjadi karena konsumsi permintaan sembako di bulan Ramadan biasanya meningkat, tidak diiringi dengan kenaikan pasokan sembako di pasar. Faktor transportasi pada BBM, bahan bakar minyak. Dengan kenaikan bahan bakar minyak, supplier terhadap sembako di pasar terhambat. Disebabkan angkutan barang dari pusat produksi banyak yang tidak beroperasi, diakibatkan bahan bakarnya sangat mahal. Selain itu, masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan lebih. Pengaruh penjualan terhadap daya beli masyarakat dilihat dari berbagai aspek seperti yang pertama ada tingkat pendapatan. Suatu pembalasan jasa dari seseorang dari adanya tenaga atau pikiran yang sudah diberikan. Umumnya terbentuk upah ataupun gaji merupakan pengertian dari pendapatan. Makin tingginya pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula daya beli yang dilakukan serta makin bermacam hal-hal yang dibutuhkan dan diwajibkan didapatkan. Begitu juga apabila terjadi sebaliknya. Yang kedua ada tingkat kebutuhan. Naiknya harga bahan pokok sembako menjelang bulan Ramadan ini bisa disimpulkan bahwa kebutuhan merupakan bentuk barang yang harus dipenuhi manusia dalam kehidupannya. Dan dengan adanya harga pada kebutuhan bahan pokok yang sedang naik atau harga yang melonjak drastis, tingkat sudah dipastikan bahan kebutuhan tersebut akan tetap dibeli karena semahal apapun kebutuhan pasti permintaan terhadap daya beli pasti sangat tinggi. Dilihat dari sisi harga bisa dipastikan ketika saat hari raya besar seperti Ramadan saat ini, daya beli konsumen pasti akan tetap tinggi karena pada saat hari besar tersebut konsumen membutuhkan kebutuhan yang sedang dibutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak akan memandang dari sisi harga yang mahal demi memenuhi kebutuhan yang sedang dibutuhkan pada saat itu. Baik, slide berikutnya masuk pada metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan ialah metode kualitatif. Mengapa kami memakai metode ini? Karena metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam.
Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Dengan adanya pengertian tersebut, kelompok kami melakukan metode penelitian kualitatif dengan cara observasi dan wawancara dengan para pedagang di Pasar Ciracas sebagai populasi sasaran. Pendekatan penelitian kelompok kami yaitu melalui wawancara dengan beberapa pedagang menggunakan data kuesioner. Populasi dan sampel dari hasil penelitian kami di Pasar Ciracas yaitu populasi sejumlah 20 pedagang dan sampel sejumlah 10 pedagang. Waktu dan tempat yang dilakukan oleh kelompok kami pada saat penelitian yaitu pada tanggal 13 Maret 2023 sampai pada tanggal 2 Mei 2023, tempat Pasar Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan penelitian kami yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang sudah kami sebar ke 10 responden di Pasar Ciracas. Yang pertama, membahas tingkat konsumen di Pasar Ciracas lebih banyak selama Ramadan atau sebelum Ramadan. Bisa dilihat persentasenya 70% menjawab iya dan 30% menjawab tidak. Menurut 10 responden yang kami teliti, 8 responden menjawab iya dan 2 responden menjawab tidak. Itu artinya tingkat konsumen selama Ramadan dan sebelum Ramadan lebih besar tingkat konsumen selama Ramadan. Yang kedua, dengan persentase 80% menjawab tidak mengalami keterbatasan dan 20% menjawab mengalami keterbatasan, itu artinya dengan kenaikan harga bahan pokok dan permintaan barang bahan pokok yang berlebihan pada saat Ramadan, kecil kemungkinan mengakibatkan para pedagang mengalami keterbatasan. Yang ketiga, sesuai dengan data hasil penelitian dari kelompok kami di Pasar Ciracas, dapat disimpulkan bahwa 40% jumlah beberapa sembako mengalami penurunan harga dan 60% jumlah beberapa sembako tidak mengalami penurunan harga. Naik turunnya harga daripada sembako tergantung dengan pangsa pasar tersebut. Yang keempat, dengan kenaikan harga sembako, apakah menjadi faktor penyebab menurunnya permintaan di pasar atau tidak? Bisa dilihat persentasenya yaitu 70% menjawab tidak dan 30% menjawab iya. Dengan menempuh jumlah responden yaitu 10 responden, dengan persentase 70% tidak mengalami penurunan permintaan di pasar dan 30% mengalami penurunan permintaan di pasar. Yang kelima, menurut para pedagang yang menjadi sasaran penelitian kelompok kami di Pasar Ciracas, hari-hari menjelang Ramadan, suplai sembako dari distributor masih stabil dengan jumlah persentase 70% suplai sembako cenderung stabil, namun 30% lainnya mengalami ketidakstabilan. Yang keenam, kami meneliti di Pasar Ciracas, apakah selama harga bahan pokok naik, banyak konsumen mengganti bahan baku yang harganya lebih murah atau tetap memilih bahan baku tersebut. Dari hasil penelitian kami, dengan jumlah 10 responden, dengan persentase 50% beralih kepada bahan sembako yang lebih murah, dan 50% tetap memilih bahan sembako yang memiliki harga standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya oleh Rizka Amalia mengenai pertanyaan kuesioner yang sudah kelompok kami sebar ke 10 responden di Pasar Ciracas. Di sini ada respon konsumen terhadap fenomena kenaikan harga sembako menjelang Ramadan dengan jumlah 10 responden dengan persentase 50% respon konsumen terhadap kenaikan harga sembako menjelang Ramadan ini sangat baik karena sembako sudah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dan 50% fenomena kenaikan harga sembako memiliki respon yang kurang baik karena dilihat dari faktor individu yang berbeda-beda dan dari segi pendapatan maupun kebutuhannya. Selanjutnya, tentang kisaran jumlah konsumen selama Ramadan. Pada penelitian yang sudah kelompok kami dapatkan informasi mengenai jumlah konsumen selama Ramadan, terdapat pada kisaran angka 70-100 karena pada waktu saat Ramadan adalah waktu di mana orang memenuhi kebutuhan pokok seperti sembako yang pada umumnya berbeda dengan hari-hari biasa yang bukan hari raya besar. Selanjutnya tentang kisaran jumlah konsumen sebelum Ramadan. Pada penelitian yang kami dapatkan mengenai kisaran jumlah konsumen sebelum Ramadan ada di angka 40-60 karena pada waktu sebelum Ramadan adalah waktu yang seperti biasanya konsumen berbelanja yang mana jika dibandingkan dengan hari raya besar sudah dipastikan berbeda
Dengan itu, jumlah konsumen sebelum Ramadan tetap stabil. Yang terakhir, ada perkiraan selisih kenaikan harga sembako selama Ramadan dari harga sebelum Ramadan. Harga sembako selama Ramadan mengalami kenaikan dari harga sebelum Ramadan dengan kisaran jumlah harga sebesar 2.000 sampai dengan 5.000. Dengan jumlah kenaikan harga 2.000 memiliki persentase 20%, kenaikan harga sebesar 3.000 memiliki persentase 20% juga, dan kenaikan harga sebesar 5.000 memiliki persentase 60%. Baik, kesimpulan penelitian yang kelompok kami lakukan di Pasar Ciracas yaitu kenaikan harga menjelang Ramadan adalah fenomena berulang yang seolah tak terhindarkan bagi rakyat Indonesia. Sesuai hukum ekonomi, fenomena ini sebenarnya wajar, di mana ada peningkatan permintaan, maka harga pun akan melonjak tinggi. Tanpa sembako, kehidupan rakyat Indonesia bisa terganggu, karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar. Dengan berdasarkan hasil penelitian yang telah kami paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kenaikan harga 9 bahan pokok berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pasar Ciracas.